Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Matius 6 ayat 24, demikian bunyinya. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dan saudara sekalian, mungkin saudara pernah mendengar sebuah lagu lama ya yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Apa yang dicari orang? Yaitu uang, uang, uang. Siang, pagi, siang, petang, malam orang mencari uang dan bukan Tuhan Yesus. Nah saudara, sehingga dikatakan uang itu seolah-olah bisa menyediakan segala kesenangan, tapi uang juga bisa membuat orang mabuk kepayang sehingga dia merusak hidupnya sendiri. Nah saudara, Tuhan Yesus di dalam bagian ini mengingatkan kita ada bahaya di balik penggunaan mamon yang tidak bijaksana. Nah saudara, mamon sendiri adalah satu kata di dalam bahasa Aram ya, bahasa yang digunakan pada masa Tuhan Yesus, yang mempunyai arti keuntungan atau kekayaan. Jadi ketika seseorang mengabdi kepada mamon berarti dia mengabdi kepada kekayaan atau hartanya ya. Dan saudara, kita hidup dalam dunia di mana harta atau uang mempunyai peran yang penting. Dalam banyak hal kita berinteraksi atau berbelanja dengan menggunakan uang ya, dan itu merupakan satu sistem yang ada dalam dunia ini ya. Orang-orang bekerja mencari nafkah, itu berarti mencari uang ya. Dan saudara, dalam hal ini tentu saja tidak salah mencari nafkah atau mencari uang untuk kehidupan sehari-hari. Lalu kapan seseorang disebut salah? Ketika dia disebut mengabdi kepada mamon. Nah saudara, ketika seseorang memandang hartanya atau uang itu lebih penting ya, atau lebih tinggi dari segala hal yang lain, maka dia sedang mengabdi kepada mamon ya. Ketika seseorang meletakkan rasa amannya ya, masa depannya pada harta yang dia miliki, maka orang tersebut sedang mengabdi kepada mamon. Dan ketika seseorang menganggap bahwa hartanya lebih penting dari Tuhan dan firman-Nya, maka dia sedang mengabdi kepada mamon. Nah, inilah yang membedakan orang yang mencari nafkah sebagai hal yang wajar dengan orang yang mengabdi kepada mamon. Yaitu ketika dia meninggikan hartanya lebih dari Tuhan, yang menempatkan rasa amannya, masa depannya kepada hartanya, maka itu menjadi suatu pengabdian kepada mamon yang jelas-jelas salah. Nah saudara, sebagai orang percaya dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, kita terus-menerus bergumul dengan masalah-masalah seperti ini. Bagaimana kita boleh menempatkan Tuhan selalu sebagai yang utama, lebih daripada hal yang lain, termasuk tentu saja mamon yang seringkali menjadi Tuhan bagi banyak orang dalam dunia ini. Nah saudara, iblis dapat menggunakan mamon atau harta ini menjadi satu alat untuk menjauhkan atau mengalihkan hati kita, perhatian kita dari Tuhan. Menjadi satu godaan ya, sehingga membuat banyak orang yang teralihkan dari pencarian yang benar akan firman Tuhan, akan Tuhan sendiri, dan beralih kepada mencari mamon dan menyembah kepada mamon. Dan tidak sedikit orang yang sudah jatuh di dalam dosa ya, menjauh dari Tuhan karena pengejaran akan harta dan pengabdian kepada mamon, yang mengutamakan mamon. Nah saudara, tapi di lain sisi kita melihat bahwa menghadapi mamon juga bisa menjadi satu tantangan bagi kita untuk mendewasakan iman kita. Bagaimana dengan kita menghadapi mamon dengan bijaksana, itu justru membuat kita menjadi orang-orang yang lebih dewasa, lebih bijaksana di dalam menilai harta duniawi yang ada di dalam kehidupan ini. Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita jangan membiarkan diri kita diperhamba oleh mamon. Tapi sebaliknya, kita harus menggunakan atau bahkan memperalat mamon itu, yaitu kekayaan itu, untuk hal-hal yang bernilai kekal. Nah saudara, karena itu kita harus menempatkan harta duniawi ini sebagaimana seharusnya ya. Satu hal yang kita harus pahami bahwa ketika Tuhan Yesus memberikan kita berkat jasmani, maka itu dimaksudkan adalah untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, bukan untuk memuaskan segala keinginan duniawi kita. Karena itu kita patut bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan ya, dan kemudian mencukupkan diri dengan apa yang ada, dan bukan menuntut secara tanpa batas seolah-olah
tidak pernah dapat dipuaskan. Ya, sebaliknya ketika Tuhan memberikan kita lebih daripada apa yang kita butuhkan, maka itu berarti kita harus menggunakan kelebihan itu dengan bijaksana untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, kita harus mengingat bahwa harta duniawi itu bersifat sementara. Tetapi Tuhan mengatakan kita dapat menggunakan hal yang sementara itu untuk hal-hal yang bernilai kekal. Kita dapat menggunakan harta yang ada pada kita itu, ya, untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang-orang lain melalui pelayanan kita, melalui saluran berkat yang kita bagikan itu bisa mengenal Tuhan dan mengalami hal-hal yang bernilai kekal dalam kehidupan mereka. Ya. Dengan kontribusi kita, keterlibatan kita dalam pekerjaan Allah, di dalam kerajaan Allah, kita membawa hal-hal yang bernilai kekal dalam kehidupan orang lain. Dan akhirnya juga membawa berkat rohani bagi kita sendiri, upah surgawi bagi kita sendiri. Nah, sehingga apa yang sementara mempunyai dampak yang bernilai kekal, baik bagi orang-orang yang dilayani maupun juga bagi kita yang boleh menjadi saluran berkat. Saudara, karena itu mari saudara, jangan biarkan diri kita diperhamba oleh mamon, tapi mari kita menggunakan mamon itu untuk justru hal-hal yang bernilai kekal, sehingga hidup kita menjadi saluran berkat, hidup kita memuliakan Tuhan, dan hidup kita ini hanya mengabdi kepada Tuhan semata-mata. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.